Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Puspita Setyaningrum dengan NIM H1081211012. Dan saya Alex Tansius Ferel Renaldo dengan NIM H108121111005. Dalam kesempatan ini, kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Ilmu Kelautan Angkatan 2020, yakni Kak Indah. Tanpa menunda-nunda waktu lebih lama lagi, ayo kita langsung saksikan dokumentasi dari wawancarai. Halo Sobat Merin, perkenalkan saya Diah Puspita Setyaningrum dari Ilmu Kelautan Angkatan 21 dan rekan saya Alex Tansius dari Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Nah, pada saat ini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari program studi Ilmu Kelautan, yaitu Kak Indah. Selamat siang Kak Indah. Mungkin boleh kakak perkenalan dulu Kak. Oke, perkenalkan nama saya Indah Dwi Astuti dari Angkatan 20. Nah Kak, boleh nggak kita tanya-tanya sedikit terkait perjalanan pendidikan kakak di program studi Ilmu Kelautan? Dulu sewaktu kakak SMA, apakah alasan utama kakak memilih melanjutkan pendidikan dari bangku SMA ke bangku perkuliahan Kak? Ya tentunya ya untuk melanjutkan dari SMA ke perkuliahan itu ya pastinya untuk mencari pekerjaan. Karena di masa ini pekerjaan itu kita udah tahu lah ya pada umumnya kalau pekerjaan itu memandang kayak sekolah lebih tinggi. Terus jika kita memiliki gelar atau itu tuh bisa kita lebih mudah gitu lah disebutnya untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Oke Kak, nah dari kakak SMA ke perkuliahan ini, kakak kan sekarang berada di Ilmu Kelautan ya Kak. Kira-kira kakak itu dapat informasi dari mana sih Kak? Kalau di Unten itu ada Ilmu Kelautan? Saya mendapatkan informasi perkuliahan ini dari kakak sepupu saya karena kakak sepupu saya kan berkuliah di Untan juga kan di prodi matematika. Jadi saya mendapatkan rekomendasi prodi ini dari kakak saya. Nah Kak, jadi alasan kakak memilih jurusan Ilmu Kelautan selain dari rekomendasi kakak sepupunya kakak itu apa Kak kira-kira? Motivasi saya ya karena saya kan suka juga dengan laut ya. Terus juga maka dari itu saya mengambil ilmu kelautan. Nah di kelautan sendiri Kak, pasti ada bidang minat tertentu yang kakak sukai ya Kak. Kira-kira alasan kakak memilih bidang minat itu apa Kak? Saya kan mengambil bidang minat bioekologi. Terus alasan saya mengambil bidang minat itu untuk karena saya menyukai, kayak bukan menyukai sih, karena di SMA juga di SMP juga itu sudah diajarkan dasar-dasarnya juga kan. Terus dan juga lebih mudah, bukan lebih mudah sih, kayak lebih familiar aja sih di bidang minat itu. Nah Kak, menurut pandangan kakak, gimana sih peran teknologi itu bisa mendukung proses kerja kakak? Peran teknologi ya, selama saya perkuliahan itu dulu kan saya masih maba itu kan masih gentar-gentarnya kayak COVID corona gitu kan. Jadi pas maba itu kita tuh nggak langsung tatap muka, tapi kita belajar secara daring. Jadi ya, melalui laptop gitu ya. Jadi kita nggak langsung langsung ke kampus gitu, enggak. Jadi kita masih bertatap muka melalui laptop. Berarti peran teknologi di masa awal perkuliahan kakak itu sangat membantu sekali ya Kak ya? Iya, sangat membantu. Oke Kak, menurut kakak kira-kira selama kakak menjadi mahasiswa ini apa tantangan yang kakak hadapi? Tantangan selama saya menjadi mahasiswa itu ya yang pertama ya karena kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya itu karena belajar melalui daring itu kan kayak dari beberapa mahasiswa itu kan pasti kan kayak susah untuk menangkap pembelajaran gitu ya. Ada yang bisa menangkap dari jarak jauh atau kayak daring, terus ada juga yang langsung bisa atau yang paham gitu melalui tatap muka gitu. Selain itu untuk prodi ilmu kelautan ini kan menjadi salah satu ilmu prodi yang
kurang diketahui untuk di Kalimantan gitu kan. Jadi untuk mencari referensi atau buku ini kita itu kayak susah gitu untuk mencari referensinya. Dan itu juga menjadi salah satu kesulitan saya untuk menjadi mahasiswa. Nah kan kakak tadi udah tuh terkait tantangan atau kesulitan yang sudah kakak alami selama jadi mahasiswa. Dan sekarang ada nggak hal-hal yang berkesan yang pernah kakak alami selama berkuliah? Hal yang berkesan selama berkuliah itu yang pastinya itu ya pas magang gitu ya. Karena saya kan magang kemarin kan magang di BB, terus lokasinya itu di Cepeda Jaya sana di Ketapang. Itu tuh saya banyak belajar banyak hal gitu tentang terkait di perkuliahan yang tidak diajarkan secara praktek gitu. Salah satunya kayak menanam lamun, restorasi gitu kan. Terus kayak kayak masuk pengamatan turun langsung ke tempatnya langsung. Nah kak, gimana tuh cara kakak mengatur antara waktu perkuliahan, panitia kakak, atau mungkin kakak ada kegiatan lainnya gitu kak? Untuk saya mengatur waktu itu yang saya prioritasin ya pastinya itu berkuliah dulu. Habis itu kalau saya udah selesai dari perkuliahan, kalau masih ada tugas itu saya langsung kerjakan tugas. Habis itu saya ada kegiatan lain di luar itu bekerja. Nah kak, dari tadi kan kita sudah membahas tentang masa perkuliahan kakak ya. Nah sekarang apa nih rencana kakak setelah kakak lulus dari Prodi Ilmu Kelautan? Rencana saya setelah lulus dari prodi ini itu ya pastinya ya cari kerja ya. Terus habis itu ya pasti cari kerja. Tempatnya mungkin ada kakak tempat kerja yang kakak tuju? Rencana sih mau pergi ke Jawa langsung sih gitu. Cari kerja di sana. Apakah kerjaan ini linear dengan bidang yang kakak ambil atau bagaimana kak? Enggak berkaitan sama bidang kelautan. Oke, yang pasti cari kerja gitu ya kak. Iya. Kira-kira ada keinginan untuk melanjutkan S2 gitu nggak kak? Habis dari lulus kuliah sih intinya mau kerja dulu ya, mau cari pengalaman. Habis itu kalau ada rezeki dan kesempatan itu mau lanjut S2. Oke, semoga kakak dipermudah lulusnya, kemudian juga langsung dapat kerjaan yang kakak inginkan ya kak ya. Nah, oke teman-teman, mungkin kita dengarkan sedikit closing dari Kak Indah. Untuk kesan pesan dari saya itu untuk mahasiswa yang masih berkuliah itu dimanfaatkan waktunya untuk kayak janganlah sering-sering bolos, tetaplah rajin-rajin masuk kuliah. Terus untuk yang masih magang itu manfaatkanlah pelajaran yang diajarkan sama coach yang di magang sana gitu sih. Oke teman-teman, mungkin sekian sesi tanya jawab kita. Terima kasih Kak Indah sudah menyempatkan sama-sama. waktunya. Nah jangan lupa teman-teman untuk pesan yang diberikan Kak Indah. Semoga kita semua bisa lulus tepat waktu.